Oke. Hari ini kita akan bahas aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Kalau waktunya cukup ya. Kalau nggak cukup ya nanti aturan sinus dulu, baru kosinus gitu. Nanti misalkan ya seandainya waktunya benar-benar nggak cukup, kan kita cuma 2 pekan terus PAT ya. Kalau nggak cukup nanti Ustazah sematkan video, bisa kalian pelajari sendiri gitu harapannya. Bismillah. Tidak usah pusing-pusing, tidak usah dibuat mumet ya, tidak usah dibuat pusing, dibuat santai aja gitu, tapi ya tetap dikerjakan, tetap apa namanya, pelajari dengan tekun, gitu aja. Oke, kita sambil mengingat dulu. Bentar. Ini share screen-nya sudah tampil ya? Oke, oke, kita sambil ingat dulu. Kemarin kita bahas terkait dengan trigonometri. Trigonometri itu kan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku gitu. Misalkan kita punya yang namanya, nah, gambarnya kurang bagus. Ntar ya kok junjing. Oke, anggap aja ini segitiga siku-siku ya. Siku-siku di sini. B. Nah, ini C. Misalkan Ustazah punya sudut alfa di sini. Gitu. Ada yang masih ingat sinus alfa itu bisa kita definisikan sebagai apa? Yang ada jembatan keledai itu loh, yang apa singkatannya lah gitu. Ada yang masih ingat? Sin alfa itu apa? Oke, Ustazah kasih clue. De, sin, demi namanya. Sin, demi gitu ya. Oke, sin demi. Maksudnya apa? Sin alfa itu adalah perbandingan tadi. Trigonometri kan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Berarti de itu adalah sisi depan. De itu depan, mi itu miring gitu ya. Jadi kalau alfanya di sini, sisi depannya sudut alfa itu adalah BC gitu ya. BC. Gitu. Dibagi dengan sisi miring ya. Kalau sisi miring jelas tahu ya, kalau segitiga siku-siku, miringnya kan jelas yang ini AC. Gitu. Jadi sin alfa itu adalah demi gitu. Depan dibagi miring. Sisi depan sudut alfa dibagi dengan miring gitu. Kalau cos alfa, ada yang ingat cos alfa apa? Nana Sami. dibagi ya sami. Benar. Cos alfa itu adalah sami, samping dibagi miring. Kalau samping sudut alfa, alfanya di sini, sampingnya berarti yang ini ya, AB ya, gitu. Berarti AB dibagi dengan miringnya, ya miringnya tetap sama, yaitu AC, gitu. Sekarang, kemudian selain cos alfa, sin alfa, ada tan alfa. Ada yang masih ingat tan alfa itu apa? Desa. Heeh, atau kalau Ustazah biasa Desa. ingatnya desa. Ya, monggo apa aja boleh gitu. Dulu kalau SMA Ustazah dikasih taunya gini, sin alfa itu sin the ring gitu ya. Kan sama aja ya. Depan dibagi kalau itu ring, miring ringnya. Ini kan miring gitu. Nah, Ustazah pakainya ringnya gitu. Kalau ini pakai miringnya. Monggo apa aja boleh gitu. Boleh sin demi atau sin the ring. Intinya depan dibagi sisi miring gitu ya. Kalau cos alfa samping dibagi sisi miring. Kan alfa itu desa ya. Nah, sisi depannya alfa berarti BC. Kalau sisi sampingnya alfa berarti yang AB ini. Kenapa kok sisi sampingnya alfa itu ini kan sisi samping ya AB, tapi kan AC juga sisi samping. Ya, nggak bisa gitu ya. Kalau yang C itu buat yang miring gitu ya. Oke, lanjut. Selain sinus, kosinus, tangan masih ada lagi yang namanya kosekan. Gitu. Ada yang namanya kosekan. Biasa disingkat dengan kosek ini. Atau bisa disingkat dengan CSC gitu. Kosek alfa itu sama dengan apa gitu. Terus ada lagi yang namanya selain kosekan, ada yang namanya sekan. Nah, biasa disingkat dengan SEC, SEC sek gitu, sek alfa gitu. Kemudian ada lagi kotangan ya, kotangan. Nah, kalau kotangan ini bisa disingkat dengan kotan. Nah, kotan ini juga bisa atau dengan CTG. Nah, apa aja boleh. Kalau kosekan alfa ini kita rumuskan dengan 1 per sin alfa. Kalau yang sekan berarti 1 per cos alfa. Yang kotangan itu 1 per tan alfa. Gitu. Tan alfa ini bisa, tangan alfa ini bisa disingkat tan alfa boleh atau
TG alfa itu juga boleh gitu, sama aja. Kemudian lanjut. Nah, kalau di sini kosekan alfa itu kan 1/sin alfa ya. Nah, sedangkan sin alfa tadi depan dibagi miring, berarti 1/, depan dibagi, oh mana, depan dibagi miring. Nah, sehingga di sini bisa kita peroleh miring dibagi dengan gitu. Kok bisa kayak gini Ustazah? Oh, ya, mohon maaf ini agak susah nulisnya. Nah, ini. Kok bisa mi dibagi D Ustazah? Jadi gini, ketika kita misalkan langsung aja bilangan 2/3 dibagi dengan 4/5. Kita bisa mengubah pembagian ini menjadi perkalian kan ya. 2/3 dikalikan 5/4. Gitu. Jadi dibalik ini ya. Ya nggak? Masih ingat nggak ini SD apa SMP Ustazah agak lupa gitu. Jadi 2/3 kalau dibagi 4/5 bisa kita ubah menjadi 2/3 kali 5/4 gitu. Sama juga di sini 1 demi depan dibagi miring itu kan sama aja kita bisa tulis satu ini kan 1/1 kan boleh ya. Karena sama aja 1/1 dikalikan ini dibalik. Mi dibagi D. Ya, berarti 1 kalikan mi ya mi, 1 kalikan D berarti ya D. Berarti miring dibagi depan. Kayak gitu. Kalau yang 1/cos alfa ini yang secant, kan bisa kita ubah menjadi 1/cos alfa itu tadi samping dibagi miring. Di samping dibagi miring. Sehingga diperoleh mi per sa. Gitu. Ini nggak usah dihafal. Apa. Yang penting ini kalau kalau ini insya Allah kalian sudah hafal ya, Ustazah percaya gitu. Kalau yang ini 1/tan itu 1 tadi desa. Berarti bisa kita ubah menjadi sa/d. Kayak gitu. Yang mungkin dihafal itu cukup yang ini aja sih. Nah, yang ini. Nah, ini. Nanti kita bisa modifikasi sendiri gitu ya. Kuncinya adalah kalau Ustazah di sini, misalkan ini kan C, kebalikannya S. Kalau yang S berarti yang C. Kalau ke tangan ya berarti sama tangan lah gitu. Intinya seperti itu. Oh ya, sambil mengingat lagi ada identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri tangen ya, tangen tan alfa itu bisa kita ubah menjadi sin alfa per cos alfa. Jadi tangen itu sebenarnya adalah sin alfa per cos alfa gitu. Masih ada lagi misalkan sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 gitu. Ini kayaknya agak nge-lag ya. Agak nge-lag nggak ini suara Ustazah maupun tulisannya? Enggak itu, Us. Oh enggak toh? Oh ya udah, alhamdulillah. Karena Ustazah nulisnya kayak agak nge-lag gitu. Oke, ini terkait dengan tadi perbandingan sisi segitiga pada apa ini namanya segitiga siku-siku ya sambil mengingat sin alfa, cos alfa, tangen alfa dan sebagainya. Kayak gitu. Sekarang kita mengingat lagi sudut-sudut istimewa gitu ya. Sudut nilai-nilai di sudut-sudut istimewa gitu. Jadi ada istimewa. Misalkan tadi ya, kalau ini kan pakainya masih alfa ya, masih loh kok waktunya 10 menit lagi? Pokoknya baru dimulai 15 menit ya. Oke, mungkin itu ya bismillah semoga cukup. Di sini alfa apa namanya? Karena ini nggak ada nilainya. Sekarang kalau misalkan ada nilai, misalkan sinus 30 itu berapa kayak gitu. Sinus 75 berapa gitu. Nah, nanti ada nilainya, tapi karena di sini sudut-sudut istimewa itu artinya nilainya itu juga nilainya tidak banyak komanya gitu atau bisa disederhanakan atau bilangnya irasional gitu, nggak banyak komanya gitu. Jadi misalkan kita punya sinus, kemudian kosinus, dan tangan cukup ini aja. Kemudian apa namanya, ada nilai-nilai misalkan sudutnya yang istimewa kan ada 0 derajat. Kemudian ada lagi berapa? 30 derajat. Kemudian ada lagi 45 derajat. Kemudian ada lagi apa namanya? Berapa lagi? 60 derajat dan 90 derajat. Ada yang sudah hafal,
nilai-nilai di sini sin 0 berapa, sin 30 berapa gitu. Ada yang udah hafal? Salah satu aja coba. Misal salah satu sin 0 berapa gitu. Ada yang sudah hafal? Belum ya? Ya nggak apa-apa. Sin 0 itu nilainya adalah 0 gitu. Sin 30 nilainya setengah. Kalau sin 45 setengah akar 2. Sin 60 itu setengah akar 3 gitu. Kayaknya kemarin tuh ada lagu yang buat ngehafalin gitu. Ada gitu. Dan sin 90 itu adalah 1. Kalau kosinusnya tinggal dibalik gitu kan. Berarti mulai dari sini. 1, ya sin 0-nya 1. Sin 30-nya ini, cos ya, cos maaf, maaf. Cos 0-nya 1, cos 30-nya berarti setengah akar 3. Kemudian cos 45 setengah akar 2. Kemudian cos 60 itu setengah aja ya, setengah aja. Kemudian cos 90 itu 0. Kalau tangan, ingat tangan tadi apa? Sinus dibagi cos ya kan? Yang di sebelah sini. Susah sekali. Nah ini, tangan apa adalah sin per cos. Berarti ini aja 0 dibagi 1, ya 0. Setengah bagi setengah akar 3. Per 3 akar 3 ya. Kan setengah dibagi setengah akar 3. Kan sama aja ini. 1 per akar 3. Lalu dirasionalkan. Dirasionalkan itu maksudnya supaya yang di bawah itu nggak ada akarnya. Boleh kan kalau ini kita kalikan 1? Boleh. Tapi satunya ini kita modifikasi. Akar 3 per akar 3. Boleh kan? 1 kali akar 3. Akar 3. Akar 3 kali akar 3. 3. Gitu. Sepertiga. Mohon maaf. Sepertiga akar 3. Gitu. Kemudian yang 45 setengah akar 2 bagi setengah akar 2. 1. 60 setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Kalau ini 1 bagi 0, 1 bagi 0 itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi berapapun bagi 0, misalkan 1000 itu dibagi 0 itu nggak boleh ya, nggak boleh. Dia tidak terdefinisi gitu, tidak terdefinisi. Berapapun dibagi 0 tidak terdefinisi. Dulu kan kita pernah ya, apa namanya, apa sih namanya yang fungsi ya, fungsi rasional itu kan yang bawah itu kan nggak boleh 0. Ada syarat yang bawah nggak boleh 0 kayak gitu. Sebentar, ini kok susah. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya adalah, nah tapi di sini biasanya tidak ditulis tidak terdefinisi. Sebenarnya nilainya kan nggak ada ya. Begini, ya saya coba gambarkan. Jadi ini sinus, kosinus, tangen ini sebenarnya memiliki grafik. Ya. Suatu fungsi itu pasti punya grafik. Sinus itu grafik fungsinya seperti ini. Ya, mungkin dulu di IPA pernah dan seterusnya ya lanjut terus. Pernah ya ini namanya gelombang kan. Satu bukit, satu apa namanya lembah gitu kalau nggak salah. Dulu di IPA SMP kalau nggak salah ya, saya lupa. Jadi kalau ini kan sinus alfa. Nilainya 0, ini itu maksimal 1 ini. Di sini adalah nilainya 1 itu ketika 90 derajat. Ini 180 derajat berarti ini nilainya 0, yang ini 270 dan seterusnya. Yang 60 ini kayak berulang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau diteruskan di sini ya boleh. Tapi berarti sudutnya nanti negatif. Kemudian kalau yang cosinus, nah cosinus itu seperti ini. Oke, ini kurang bagus. Ya, anggap aja bagus lah ya. Mirip kan ya, tapi di sini kan mulainya dari 0. Kalau di sini mulainya dari angka 1. Ini kalau diterusin ya masih aja gitu. Tapi nanti sudutnya negatif. Gitu. Ini dari 0 derajat, ini kemudian di sini cosinus ya, ini cosinus alfa. Cosinus yang nilainya 0, berarti sini 90 dan seterusnya. Kemudian kalau tangan itu kurang lebih, bentar di sini aja. Nah, sebenarnya grafik ini ada materi tersendiri, cuman kayaknya tuh nggak nyampe ya waktunya, jadi ya kita singgung sedikit aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, nah, grafik fungsinya seperti ini.
Kalian cari di internet pasti banyak banget. Nah, ini namanya asimtot ya, ini berarti pas 90 derajat tuh di sini. Asimtot, jadi grafik fungsinya kayak ini, dia tuh mendekati si asimtot ini tapi mendekati terus, tapi nggak pernah menyentuh. Dulu waktu semester 1 kalau nggak salah kita pernah bahas terkait asimtot. Biasanya di sini tulisan tak terhingga, tapi artinya di sini nggak terdefinisi ya, gitu. Jadi kita sambil ingat nilai-nilainya ini, kemudian sekarang kita coba masuk, benar-benar masuk ke ini ya, aturan, apa namanya, sinus gitu. Ini kok waktunya tinggal 3 menit ya, padahal ustazah kan mulainya baru sekitar setengah jam, bisa ya? Ada yang tahu kenapa? Padahal kan maksimal 40 kan ya? Ada yang tahu kenapa? Nanti kalau misalkan mati, kalian klik lagi ya, klik lagi, apa namanya, linknya tadi ya, gitu ya. Kita kesepakatan kalau misalkan ini nanti mati, nanti kalian klik lagi linknya Zoom-nya tadi gitu, nanti sudah buka lagi, gitu ya. Oke. Meskipun nanti recordnya mungkin agak terpisah gitu, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke di sini, aturan sinus gitu. Sekarang kita punya yang namanya segitiga. Nah, kalau ini bebas ya segitiganya, nggak harus siku-siku. Ya, anggap aja bagus lah ya. Misalkan di sini A, B, C. Kemudian di sini sudut ya, ini sudut ya. Kemudian, nah, untuk aturan sinus ini kita pakai gini. Misalkan, nah, perbandingan seperti ini. Sinus alfa, sinus beta, sinus bukan beta ya, sinus A, B, sama C gitu, mohon maaf. Sin alfa, oke bentar, oke, sudah malah yang ini mau habis. Jadi, di sini kita isi dengan sisi depannya sudut alfa, berarti BC. BC ini dibanding dengan sin alfa akan sama dengan, nah kalau yang sin B berarti yang di depannya sudut B gitu. Berarti apa? AC. Nah, kayak ini. Kemudian kalau yang sin C berarti sisi depannya sudut C, berarti AB gitu. Nah, gini. Jadi BC dibanding sin A akan sama dengan AC dibanding sin B akan sama dengan AB dibanding sin C kayak gitu. Oke, ini Ustazah ya, stop. Nanti kalian buka lagi gitu ya. Karena waktunya less than 1 minute. Oke.